Kondisi WNI di Ukraina minta dibantu doa supaya selamat. Jadi pas kebetulan kita juga lagi tidur, banyak yang telepon dari Jakarta yang cemas gitu ya sama kita karena banyak berita mungkin yang simpang siur gitu kan ya. Setelah itu kondisi di Kiev itu warganya sedikit panik ya, dan ada sirine. Belum ada kabar dari teman-teman. Aku 1:30 pagi masalah dikabarin salah satu orang Ukraine yang dia dihubungin sama pemerintah kemarin untuk siap-siap di garda depan hari ini. Nah, mungkin dia dapat kabar duluan. Jadi dia janji mau ngabarin sama saya. Pas 1:30 tuh dia WhatsApp, miss call juga, go now, go. Mengevakuasi ya dari KBRI, karena kan untuk sendiri kita punya keterbatasan ya, dari mulai bahasa, dari mulai kendaraan. Tetap stay di salah satu daerah yang aman, bisa di negara tetangga, atau mungkin yaitu kita dipulangkan ke Indonesia. Pasangan Denny Fahri dan Vanda Sakina warga negara Indonesia di Ukraina membagikan keadaan setelah adanya invasi dari Rusia pada Kamis 24 Februari. Saat ini WNI yang berada di Ukraina sedang mengungsi ke kantor Kedutaan Besar RI KBRI di Kiev dengan kondisi sekitar yang masih aman dan kondusif meskipun sangat sepi. Dikabarkan ada 70 orang dari 144 WNI yang berada di Ukraina dan mengungsi ke KBRI setelah adanya sirine peringatan evakuasi yang berbunyi hingga membuat warga ketar-ketir. Jadi orang sekarang panik, ada yang kabur beli bensin dan ke perbatasan. Kita WNI masih nunggu kabar KBRI. Kemungkinan kita ngumpul di sana, kalau kondisi tidak kondusif kita diungsikan ke perbatasan atau negara terdekat, kata Vanda dilansir Instagramnya pada Jumat 25 Februari 2022. Selain itu, Vanda dan keluarga juga membagikan suasana kota Kiev yang biasanya ramai lalu lalang kendaraan, sekarang yang terlihat orang-orang panik dan membawa koper. Sepi banget, biasanya gak gini. Warga udah banyak yang pergi ke shelter atau kabur keluar, katanya. Para WNI itu pun mencoba mengambil persediaan makanan untuk dibawa ke tempat mereka mengungsi saat ini karena supermarket dan apotik banyak yang tutup. Dalam siaran langsung yang dibagikan oleh Vanda, ia menyebut terdengar suara bom di langit Kiev, Ukraina dekat kantor KBRI, tempat WNI mengungsi. Dengar bom di langit beberapa kali, ya Allah lindungi kami, imbuhnya. Vanda pun meminta doa supaya para WNI di Kiev, Ukraina bisa segera dievakuasi ke negara tetangga. Menurutnya, jika dievakuasi, kemungkinan mereka akan dibawa ke Lviv terlebih dahulu sebelum menjalani pemeriksaan dokumen. Terlebih, Vanda juga mengaku berat meninggalkan rumahnya untuk mengungsi ke KBRI. ke KBRI karena jika WNI dievakuasi, kemungkinan mereka akan sulit kembali lagi ke Ukraina. Mau saya goodbye sama rumah, takutnya gak bisa balik dalam beberapa minggu atau bulan mungkin. Banyak yang kita tinggal barang-barang, katanya. Suasana tegang mengapung di kota Kharkiv, Ukraina. Bukan tanpa alasan, ketegangan membekap seisi kota. Hanya sekitar 40 km dari Kharkiv, puluhan ribu tentara Rusia telah berkumpul di perbatasan dan diyakini bisa menginvasi kota itu jika turun perintah dari Moskow. Jika Rusia benar-benar memutuskan untuk menyerang Ukraina, maka Kharkiv akan menjadi kota pertama di Ukraina yang berhadapan dengan pasukan Rusia. Bila pasukan darat Rusia menyerbu kota berpenduduk 1 juta jiwa lebih itu, sejumlah warga Kharkiv mengaku siap untuk meninggalkan kehidupan sipil mereka dan melakukan perang gerilya melawan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Seorang pemuda berusia 18, Anton Dotsenko, mengaku sudah berlatih bersama rekan-rekannya. Mereka bersiap jika invasi Rusia benar-benar terjadi. Kharkiv adalah rumah saya dan sebagai penduduk asli kota terpenting yang harus saya lindungi. Kharkiv juga merupakan kota garis depan yang secara ekonomi dan strategis penting, katanya seperti dikutip dari EP pada Selasa. Baik generasi kita maupun anak-anak kita siap membela diri. Ini tidak akan menjadi perang yang mudah, kata Marina Seluiko, seorang pembuat roti berusia 40 tahun yang mendaftar sebagai pasukan cadangan dengan puterinya yang berusia 18 tahun di Kiev. Ukraina memiliki tradisi perang gerilya yang kaya. Kami tidak ingin melawan Rusia, Rusialah yang memerangi kami, ungkapnya. Warga Kharkiv lainnya, Svetlana Putilina, mengaku telah mengatur rencana darurat untuk keluarganya dan unitnya. Ia telah menentukan siapa yang akan membawa anak-anak ke tempat yang aman di luar kota. Ia juga telah menentukan siapa yang akan menemani orang tua dan kakek nenek lansia ke salah satu dari ratusan tempat perlindungan bom yang dipetakan.
Jika memungkinkan dan pemerintah kami memberikan senjata, kami akan mengambilnya dan mempertahankan kota kami, kata Putilina. Namun jika pemerintah tak memberinya senjata, Putilina masih memiliki salah satu senjata dinas suaminya di rumah, dan dia sekarang tahu cara menggunakannya. Di tempat lain di Kharkiv, Dr. Alexander Dikalo, seorang dokter gigi di Kharkiv, juga bersiap menghadapi serangan pasukan Rusia. Dikalo pernah bertugas sebagai prajurit di Angkatan Darat Soviet ketika dia ditempatkan di Jerman Timur. Ukraina tengah melatih puluhan pasukan cadangannya yang sewaktu-waktu siap dipanggil jika terjadi perang dengan Rusia. Reuters melaporkan, Rusia telah menyebarkan sekitar 120.000 pasukan di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina. Kehadiran tentara Rusia tersebut membuat Barat khawatir bahwa Moskwa bisa melancarkan invasi ke Ukraina kapan saja. Khawatir atas ancaman tersebut, Ukraina membangun tentara cadangan dalam barisan pasukan pertahanan teritorial awal tahun ini. Melansir Reuters, pada Minggu 30 Januari 2022, Kiev berupaya untuk meningkatkan personel pasukan cadangan tersebut menjadi korps yang berjumlah 130 orang. Meski skill mereka jauh di bawah tentara Rusia yang memiliki persenjataan yang lebih lengkap, pasukan cadangan dapat ditugaskan untuk melindungi situs-situs sipil di tengah konflik apapun. Pasukan cadangan ini berasal dari warga sipil yang dilatih setiap Sabtu di sebuah lokasi konstruksi mangkrak di pinggiran Kiev. Beberapa di antara mereka mengenakan perlengkapan infanteri lengkap dengan senapan. Di antara mereka bahkan berpengalaman bertempur melawan tentara Rusia ketika Moskwa mencaplok Crimea pada 2014. Bagi yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki senapan, mereka diberikan senapan kayu tiruan untuk berlatih. Saya khawatir, kata Konstantin Shevchuk, pekerja berusia 43 tahun yang pernah bertugas selama 1 tahun di wilayah Donbas Timur selama mobilisasi umum Ukraina. Itu tidak benar-benar cocok dengan hidup saya tidak benar-benar menginginkannya, tetapi sekarang situasinya sedemikian rupa sehingga dibutuhkan, tutur Shevchuk. Sementara itu, Mikhailo yang berprofesi sebagai pengacara mengaku tak sabar untuk bertempur membela tanah air jika Rusia menyerang. Kegemaran saya terhadap kapal perang telah ada jauh sebelum perang. Sekarang sangat masuk akal untuk melakukannya, kata Mikhailo saat latihan. Di sisi lain, Amerika Serikat selalu mewanti-wanti bahwa intervensi militer mungkin dan akan segera terjadi. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan terlalu banyak kepanikan akan kerugian perekonomian negara tersebut.